Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, akhir-akhir ini kita banyak mendengar, banyak melihat, banyak membaca suatu istilah namanya hijrah. Bila ada orang yang tadinya berbuat jahat kemudian menjadi rajin beribadah, maka disebut hijrah. Bila tadinya ada orang yang tidak pernah mengaji kemudian menjadi rajin mengaji, maka disebut hijrah. Jika ada orang yang tadinya tidak menggunakan jilbab kemudian menggunakan jilbab, maka disebut hijrah. Bahkan di televisi juga ada acara namanya hijrah, yaitu suatu acara yang memotret tentang perubahan perilaku keagamaan para pesohor atau selebriti. Tapi sebenarnya apa itu hijrah? Dan bagaimana kita memaknai hijrah? Pertama, bahwa hijrah secara bahasa artinya meninggalkan, berpindah, atau bergerak. Yang dimaksud dengan meninggalkan, berpindah, atau bergerak adalah berpindah dari sesuatu yang bersifat lahir menuju sesuatu yang bersifat batini, dari sesuatu yang zohir menuju ke hal-hal yang spiritual. Secara historis, hijrah mengacu pada suatu peristiwa di mana Nabi Muhammad hijrah dari Makkah ke Madinah. Walaupun pada masa Nabi ada 3 kali hijrah, tetapi sebelum Nabi hijrah ke Makkah dan Madinah, Nabi tidak ikut hijrah ke Najasyi, di mana Nabi menyuruh para pengikutnya untuk hijrah ke Najasyi sebanyak 2 kali. Bagaimana kita harus memaknai hijrah? Pertama, bahwa hijrah itu sebenarnya adalah metode atau proses, bukan tujuan atau hasil. Sehingga kalau disebut proses, maka hijrah adalah suatu proses yang terus-menerus. Kalau disebut metode, maka hijrah adalah metode yang kita pilih untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sehingga kemudian ada pergerakan dari satu kondisi ke kondisi yang lain di dalam suatu proses. Demikian juga itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi berpindah dari satu posisi dari masyarakat Makkah, yaitu suatu masyarakat yang tertutup, menuju ke Madinah, yaitu masyarakat yang terbuka. Ya, di Makkah ada tantangan tersendiri, di Madinah juga ada tantangan tersendiri. Itulah proses atau pergerakan. Sehingga nilai-nilai yang bisa kita dapatkan bahwa di dalam hijrah seseorang tidak boleh mengklaim bahwa dia sudah sampai pada tujuan sementara orang lain belum. Ini adalah suatu proses. Yang kedua adalah hijrah adalah gerakan spiritual. Gerakan spiritual artinya gerakan atau perpindahan yang selalu ditempuh oleh manusia untuk selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dalam hijrah ini orang menempuh perjalanan spiritual, di antaranya bil amali, yaitu orang bisa menempuh amal-amal ritual, ya, seperti wirid, seperti zikir, atau amal ibadah wajib dan sunat, itu dalam rangka mendekatkan diri, yaitu perpindahan dari satu fase ke fase berikutnya dalam rangka untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah hijrah adalah pergerakan personal, yaitu gerakan pribadi, yaitu bagaimana manusia itu menjadi lebih mengenali dirinya, menjadi lebih memperindah dirinya, yaitu dengan cara bil akhlaki,
yaitu mengosongkan diri dari akhlak yang tercela dan mengisi dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang tercela itu bisa seperti takabur, bisa ujub, bisa iri hati, bisa dengki, bisa tamak, dan itu ditinggalkan, dikosongkan, bergerak ke arah akhlak yang mulia seperti sabar, ikhlas, zuhud, qanaah. Itulah hijrah secara personal. Sehingga kalau orang melakukan perjalanan di dalam hijrah ini, maka seseorang seharusnya menjadi pribadi yang semakin baik dan semakin indah. Dan yang ketiga yaitu gerakan sosial ya. Jadi hijrah ini adalah gerakan sosial. Kenapa gerakan sosial? Karena Nabi waktu melakukan hijrah itu tidak melakukannya sendiri. Nabi melibatkan sebagian dari pengikut-pengikutnya. Bahkan Nabi mengutamakan pengikutnya ketika Nabi menyuruh pengikutnya itu hijrah ke Najasyi, suatu negeri yang penguasanya adalah Raja Nasrani. Ya, Nabi mengutamakan keselamatan umatnya. Dan yang kedua, Nabi adalah orang yang terakhir berangkat hijrah sehingga ke Madinah. Ya, sehingga Nabi menjadi orang yang terakhir, walaupun ada Ali yang menggantikan posisi di tempat tidur Nabi pada malam Nabi hijrah, tetapi Nabi selalu mendahulukan umatnya. Itu artinya bahwa di dalam hijrah ini ada relasional. Di samping itu bahwa Nabi juga memperhatikan unsur-unsur yang lain, yaitu di samping orang yang berhijrah, yaitu ada orang yang menolong atau kaum Ansor. Sehingga hijrah itu bukan suatu konsep yang berdiri sendiri, tetapi suatu konsep yang saling berelasi satu sama lain. Sehingga kemudian kita bisa memahami bahwa pertama, hijrah adalah suatu metode atau suatu proses di dalam gerakan spiritual, di dalam gerakan personal, di dalam gerakan sosial. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.